tambahan personil dari TNI tepat di sisi barat Gedung Gerahadi ini juga disiagakan untuk melakukan pengamanan pada demonstrasi kali ini. Tadi saya bertanya kepada aparat TNI, ini berasal dari Batalion Infanteri 500 Surabaya yang juga disiagakan dan mereka baru saja tiba. Nah, di sisi kanan atau di sisi timur Gedung Negara Gerahadi tadi sudah sempat tidak ada suara-suara petasan, tapi ini nampaknya ada lagi. Saya bisa mendengar dan melihat peserta yang menyalakan petasan. Di sana terlihat juga ada asap ya, bekas petasan yang dinyalakan oleh para peserta demonstrasi. Sementara petugas kepolisian masih terlihat berusaha memukul mundur para peserta menggunakan water cannon dan menggunakan tameng. Nah, kalau ini akibat dari demonstrasi yang dilakukan di Gedung Negara Gerahadi, tampak fasilitas umum yang ada di sini sudah mulai kotor dan rusak ya. Kalau tadi sebelum demonstrasi dimulai sempat ada garis kuning di sini. Kalau saya baca ini dari DKRTH atau Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Surabaya, tapi sekarang kondisinya ini sudah putus. Kemudian tadi juga saya melihat tanaman-tanaman yang di taman ini juga diinjak oleh peserta. Kemudian CCTV tadi juga saya melihat sempat dipukul. Dan untuk kondisi jalan yang ada di depan Gedung Gerahadi tentu saja sudah kotor, banyak sampah, kemudian bekas barang-barang yang dilemparkan atau dibakar di sini. Nah, ini sampai sekarang saya masih melihat upaya dari pihak kepolisian untuk memukul mundur para peserta ke arah timur. Dan kalau saya melihat untuk peserta ini sudah tidak ada yang berasal dari pengemudi ojek online. Nah, mereka yang menggunakan baju atau atribut berwarna hitam ini, tadi saya tanyai, ada yang dari masyarakat umum, ada yang dari komunitas, dan ada juga yang berusia belasan tahun. Nah, tampaknya di sisi selatan juga masih ada massa yang dicoba dipukul mundur oleh petugas kepolisian di sisi selatan. Nah, ini di sisi selatan Gedung Gerahadi juga dipukul mundur oleh para petugas. Saya melihat di sini ada petugas yang berjaga menggunakan tameng. Sementara di sisi barat, air masih terus disemprotkan dari water cannon. Dan ini baru saja petugas kepolisian menembakkan gas air mata, karena saya bisa merasakan meskipun saya sudah menggunakan kacamata dan masker, tapi gas air mata masih cukup mengganggu pandangan dan pernafasan saya. Upaya ini dari tadi sudah dilakukan agar para peserta ini bisa meninggalkan dan tidak melakukan kerusuhan di Gedung Gerahadi. Dan tadi beberapa kali juga saya mendengarkan ada imbauan dari petugas yang ada di dalam Gedung Gerahadi yang menyatakan bahwa menyarankan agar para peserta ini tidak meneruskan kerusuhannya, cukup menyampaikan tuntutannya saja tanpa melakukan aksi-aksi kerusuhan, misalnya melemparkan benda-benda ataupun misalnya ingin berusaha merobohkan pagar dari Gedung Gerahadi. Victor. Iya, itu adalah suasana terkini di sana. Dora, kalau Anda bisa mendengar suara saya, tadi Anda mengatakan bahwa kelompok dari kalangan mahasiswa sudah tidak ada lagi di sana, tapi masih ada masyarakat umum, bahkan ada remaja juga yang berkumpul di sana untuk menyerukan berbagai tuntutan. Kira-kira tuntutan apa saja yang mereka bawa di halaman Gedung Gerahadi Surabaya, Kanza? Bertanya kepada peserta bahwa tuntutan yang disampaikan pada kali ini sudah tidak berhubungan dengan tuntutan terkait tunjangan anggota DPR yang naik cukup tinggi. Kemudian tuntutan yang lebih diutamakan pada
pada sore hari ini adalah terkait aksi solidaritas darurat kekerasan aparat menyusul insiden semalam di mana mobil rantis Brimob ini melindas pengemudi ojek online. Pada awal demonstrasi tadi sekitar pukul 2:30 sore waktu Indonesia Barat, saya melihat ada peserta demonstrasi yang menggunakan jaket pengemudi ojek online. Jadi kira-kira mereka juga bagian dari pengemudi ojek online dan melakukan aksi solidaritas pada sore hari ini. Tapi kemudian semakin lama saya tidak melihat lagi masih ada pengemudi ojek online yang berada di depan Gedung Gerahadi. Tapi sekarang yang tersisa adalah para peserta demonstrasi yang menggunakan atribut hitam atau kaos hitam yang saya sebutkan tadi. Saya sempat bertanya kepada mereka bahwa mereka ada yang berusia belasan tahun, ada yang dari masyarakat umum, ada yang dari komunitas begitu. Nah, untuk tuntutannya adalah terkait darurat kekerasan aparat, utamanya aparat kepolisian, karena menyusul atau menyikapi insiden semalam bahwa pengemudi ojek online meninggal dunia akibat dilindas oleh mobil rantis Brimob. Nah, mereka menuntut atau memprotes terkait kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dan tadi juga mereka sudah melempari aparat kepolisian dengan batu, kemudian dan mereka menyampaikan kata-kata yang cukup. Pihak kepolisian sudah berupaya menghalau mundur, kemudian sudah menyampaikan imbauan lewat pengeras suara agar menyelesaikan aksi pada sore hari ini dan tidak melakukan kerusuhan, karena ini tentu bisa merugikan masyarakat Gerahadi, kemudian juga merusak fasilitas umum yang ada di depan Gedung Gerahadi. Misalnya ini ada Taman Apsari, kemudian ada juga sejumlah tempat makan yang terpaksa tutup akibat demonstrasi pada sore hari ini. Kalau sampai sekarang ini artinya sudah 2 jam lebih, artinya sejak pukul 2:30 tadi sampai sekarang pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, demonstrasi masih berlangsung di depan Gedung Gerahadi. Ini sudah tidak ada massa, tapi sepertinya masih ada sisa massa yang terus dipukul mundur di sisi timur. Baik, Dora, Anda masih mendengar suara kami? Ya, Dora, apakah Anda masih mendengar suara kami dari studio? Halo? Ya, Dora. Iya. Dora, suasana di sana tidak berbeda jauh seperti yang ada di Jakarta. Salah satu alasan kenapa aksi unjuk rasa dilakukan adalah menuntut dihentikannya kekerasan atau tindakan represif dari aparat, terutama kepolisian kepada masyarakat begitu ya, atas tragedi yang kemarin terjadi akibat kendaraan rantis yang melindas seorang driver ojek online begitu. Apakah sejauh ini ada pihak dari Polda Jawa Timur atau pihak kepolisian setempat atau pihak pemerintah daerah yang bertemu dengan masyarakat atau peserta aksi unjuk rasa menemui mereka di sana, Dora? Dari pandangan mata sampai sekarang sepertinya belum ada mediasi yang dilakukan antara pihak kepolisian maupun massa demonstrasi, karena petugas kepolisian maksud saya ini masih berfokus untuk memukul mundur para peserta demonstrasi. Dan sampai sekarang ini tampaknya upaya masih terus dilakukan ya. Jadi mobil rantis dari Brimob, kemudian water cannon ini juga masih disiagakan di sini. Pun demikian dengan para petugas yang juga masih tetap siaga di sini. Nah, selain petugas kepolisian di sisi barat
ini juga ada aparat TNI yang juga disiagakan yang baru saja tiba di Gedung Gerahadi. Mereka ini berasal dari Batalion Infanteri 500 Surabaya. Mereka tetap bersiaga atau berjaga di sisi barat Gedung Gerahadi dengan membawa sejumlah perlengkapan. Sementara di sisi selatan dari Gedung Gerahadi, saya masih mendengar ada suara petasan yang diledakkan oleh peserta. Jadi petugas juga bersiaga di sisi selatan dan berupaya berjaga di sini. Akibat dari demonstrasi kali ini, maka sejumlah tempat makan yang ada di sekitar Gedung Gerahadi ini terpaksa ditutup. Nah, jadi di sebelah kiri ini ada tempat makan, ini juga terpaksa ditutup. Kemudian selain ini juga di sisi selatan sana juga ada beberapa tempat makan yang terpaksa ditutup imbas demonstrasi yang terjadi pada hari ini. Victor. Iya, Dora. Ini berarti ada banyak sekali dampak yang dirasakan oleh masyarakat umum, terutama bisnis UMKM juga lumpuh begitu, situasi di sana juga cukup mencekam begitu. Apakah Anda sempat bertanya kepada peserta aksi unjuk rasa atau masyarakat di sana sampai kapan aksi unjuk rasa ini dilakukan di kawasan Gedung Gerahadi Surabaya, Jawa Timur, Dora? Apakah Anda sempat mendapatkan informasi kira-kira sampai pukul berapa kondisi ini akan diperlihatkan seperti ini begitu? Tidak ada informasi dan tidak ada pernyataan dari peserta demonstrasi di Gedung Gerahadi sampai kapan aksi ini akan terus dilakukan. Dan saya juga tidak mengetahui, Victor, siapa sebenarnya koordinator lapangan yang digelar di Gedung Gerahadi Surabaya. Mereka ketika saya tanya hanya menyampaikan identitasnya, ada yang dari masyarakat, kemudian ada yang dari komunitas, kemudian ada juga yang berusia belasan tahun. Nah, tapi informasi yang beredar bahwa seruan aksi solidaritas darurat kekerasan aparat ini sejauh ini hanya dilaksanakan pada Jumat 29 Agustus, artinya hari ini di Gedung Gerahadi mulai jam 2 siang sampai selesai. Jadi dari informasi atau poster yang saya terima keterangannya hanya mulai pukul 2 siang sampai selesai dan tidak jelas ini kapan akan berakhir. Pasalnya sampai sekarang sepertinya di sisi timur dari Gedung Gerahadi masih ada peserta yang bertahan ya, karena para petugas kepolisian masih bersiaga di sisi Baik, itu tadi adalah informasi yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, dan saat ini kita akan ajak Anda menuju kawasan Mabes Polri Jakarta. Ini adalah situasi terkini yang ada di halaman atau di depan gedung Mabes Polri Jakarta Selatan. Terlihat massa sudah membakar benda di halaman gedung Mabes Polri ini sebagai bentuk pernyataan sikap kekecewaan mereka terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh anggota Brimob Polda Metro Jaya dengan menggunakan kendaraan taktis di Kamis malam kemarin saat memukul mundur atau membubarkan massa peserta aksi unjuk rasa yang diduga berada di ruas Jalan Pejompongan, Jakarta. Dan saat ini memang situasi masih cukup mencekam, masih banyak diantaranya para pengemudi ojek online juga masih mencoba untuk meminta jawaban dan pertanggungjawaban terhadap kepolisian atau Polri dalam hal ini. Meskipun Polda Metro Jaya sudah menjamin bahwa ketujuh anggota Brimob yang ada dalam kendaraan taktis saat melindas Afan Kurniawan yang kemudian meninggal dunia akan diberikan sanksi atau diproses hukumnya secara tegas oleh Propam Mabes Polri. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Mabes Polri, kita akan sapa langsung produser lapangan CNN Indonesia, Naufal Zakwan yang sudah berada di sana. Selamat sore Naufal. Naufal, jika Anda bisa mendengar suara saya,
bagaimana situasi terkini yang bisa Anda gambarkan saat ini di ruas jalan di lokasi Anda berada saat ini, Naufal?